Jadi kita harus mengimbangi antara dunia dan akhirat. Sebagai lelaki harus survive. Apapun keadaannya gue harus survive. Gitu. Punya istri cakep. Tapi lu satu sisi juga ada selingkuhan lu cakep juga. Gimana? Support Semi Podcast. Nurdiansyah, apa kabar bro? Alhamdulillah baik bro. Ini teman gue pas lagi kuliah. Sekarang dia udah sidang sih. Gimana kabar kemarin? Alhamdulillah sidang lancar. Kemarin isi skripsinya apa judulnya? Kemarin tuh isi skripsinya perancangan monitoring bongkar muat kapal di Pelabuhan Sorbes. Jadi tuh skripsi gua ambil di tempat kerja gua. Jadi gua ngebuat skripsi program itu untuk bongkar muat kapal, barang-barang dari offshore, dari kilang minyak atau hulu minyak itu dibongkarnya di pelabuhan. Itu barang-barang dari luar ya? Barang-barang dari Indo. Dari Indo. Cuman dia di hulu minyak. Dia kan misalnya kayak cubing, terus ada palet-paletan, terus ada food container gitu. Oh banyak. Enggak cuma tadi segala ada food juga makanan gitu. Iya, makanan buat orang-orang kapal di sana gitu. Oke. Kalau lu sendiri gimana nih? Kapan maju sidang? Kayaknya lu belum. Justru hadirnya kita di sini untuk konsultasi pada Bapak Nurdiansyah begitu. Ya iya, tapi jangan lama-lama. Lu mau jadi ini investor Unpam. Investor. Soalnya bro, kalau udah lulus kuliah tuh udah enak gitu. Jadi kemarin tuh ente ngerjain skripsi berapa bulan? Kemarin ngerjain skripsi kurang lebih 5 bulan. 5 bulan? Iya. 4 bulan mager-mager. 4 bulan mager-mager. Jadi sebulan tuh digas? Sebulan digas. Pokoknya kemarin 3 minggu kemarin ini gua tidur cuman 2 jam sehari. 2 jam sehari? 2 jam sehari. Ngegas skripsi? Ngegas terus itu. Apa yang buat lu tiba-tiba harus selesai nih gitu? Ya gue pengen istilahnya gue pengen belajar teknologi baru ya. Karena gue masih skripsi, ini waktu gue kebuang di situ, jadi gue gas aja. Karena gue pengen pelajari teknologi baru lagi gitu men. Jadi skripsi ente menurut ente ini nggak bakal kedepannya bakal kayak gimana? Ini kan buat perusahaan ente kan? Iya. Ini sih kedepannya gue udah bicarain juga sama orang operasionalnya, sama orang manajernya. Insya Allah program gue nanti dipakai sih di sana di pelabuhan untuk operasional atau untuk petugasnya nanti. Jadi petugas yang di pelabuhan itu, yang di dermaga, yang saat ini dia checklist itu pakai kertas, ngitung kubikasi barangnya. Masih manual tuh? Masih manual sekarang. Jadi gua tuh ngebuat aplikasi itu, setahu gua di asosiasi perusahaan bongkar muat, baru perusahaan gua yang buat aplikasi kayak gitu. Wih keren. Jadi lu yang mencetuskan itu cuy? Iya. Bisa bilang kayak gitu ya? Betul, tapi idenya dari orang operasional sih, karena mereka yang lebih tahu. Tapi kalau kayak gitu-gitu, lu dapat ini nggak sih? Dapat apa disebutnya? Kayak kasarnya uang lah gitu. Oh, uang insentif. Itu kan jatuhnya kan lu ke ngasih program lu ke perusahaan kan? Iya. Nah dari situ lu dapat atau sekedar lu ngasih aja gitu? Kalau masalah bonus atau insentif jangan ditanya lah. Gue dapat men 2M. Wih, 2M. Seriusan? 2M. Makasih mas. Makasih mas. Kita kemarin sekarang udah hampir berapa tahun sih kita kuliah? Udah 4,5 tahun ya? 4,5 tahun. Sekarang cuman gue doang yang belum sidang. Iya, lu kapan sidang? Ketahun. Ente sekarang udah nikah juga ya? Udah nikah. Gua nikah itu semester 5 gua nikah. Semester 5. Iya kita ingat banget waktu itu gua sama teman sekelas kan dateng dan kondangan hujan-hujan. Hampir jatuh sih Rian. Rian hampir jatuh katanya di Setul. Hampir jatuh ke Setul. Tadi pas gue perjalanan ke sini ya, ada pemuda Pancasila. Iya. Ente pemuda Pancasila?
Bukan. Oh, bukan. Tapi mertua sama keluarga istri banyak di sana di organisasi itu. Dia- Kalau gua sih nggak di Pemuda Pancasila. Kira-kira ini agak melenceng nih. Hmm. Tapi gue pengen tahu. Di tadi kayak ada pelatihan gitu sebenarnya di Pemuda Pancasila yang lu tahu ya? Iya. Yang mata lu aja. Iya. Dia ngapain sih sebenarnya? Itu sebenarnya gua juga sih kurang paham masalah organisasi Pemuda Pancasila, terus organisasi lainnya. Tapi yang jelas mereka itu mengumpulkan ibaratnya tenaga atau pemuda-pemuda yang dimana baik itu putus sekolah Oh, atau gitu. yang belum kerja. Mereka dari pimpinannya mempekerjakan misalnya di Indomaret gitu sebagai parkir atau di belokan gitu sebagai parkir atau di Sapam. Bahkan ormas seperti itu ada yang banyaknya jadi security di sekolah-sekolah gitu. Kalau di sini banyak sih kayak di ormas PP di sini banyak security-nya di Borces gitu. Jadi nggak semata-mata yang masyarakat lihat gitu ya? Enggak. Kan yang mereka lihat kan adanya di hajatan Iya. gimana, tapi itu Ada juga. Ada juga. Ada juga. kita ganti topik. Ada juga yang kayak Ngeri gitu. juga, anjir. Tapi oknum lah ibaratnya kan kayak kita aja nih satu kelas atau satu kampus, nggak semuanya satu kampus itu pinter semua, Oh iya bener. nggak semuanya satu kampus itu mahasiswanya malas semua gitu. Jadi oknum masing-masing organisasi. Ente kembali ke nikah lagi nih. Udah berapa bulan nih kayak? Setahun lebih ya? Nikah udah 2 tahun. 2 tahun. lebih, 2 tahun lebih. Heeh. Sekarang istri udah ngandung? belum lagi promil nih tahun ini. Promil. Promil apaan sih? Gue nggak tahu deh. Promil program hamil. Oh, nggak tahu. Karena gue belum nikah. Kapan atau lu nikah? Pacar aja belum ada. Jadi kira-kira untuk kedepannya lu bakal ngelakuin apa? Kedepannya gua setelah lulus ini gua mau insya Allah mau kursus bahasa Inggris. Kursus bahasa Inggris. Kursus bahasa Inggris. Jadi menurut lu bahasa Inggrisnya Gua bad banget. bad banget. Bad banget bahasa Inggris. Bahasa Inggris di perusahaan lu sangat penting. Sebenarnya ada yang bagian penting untuk bahasa Inggrisnya. Kayak untuk yang megang tender tuh, dokumentasi tender itu penting bahasa Inggris, tapi ada juga yang enggak terlalu diutamain untuk bahasa Inggris. Oh, Lu sendiri gimana kesibukan lu sekarang ini? sekarang gua masih masih menggeluti dunia YouTube. Dan juga belum sukses. Mantap lah, semoga cepet sukses. Iya. Tapi masalah ngomongin sukses menurut lo definisi sukses tuh kayak gimana menurut lo? Definisi sukses menurut gua itu adalah sebuah ketenangan dan kecukupan Dalam hidup. dalam hidup. Kita kecukupan tapi nggak tenang itu bukan sukses. Kita punya ketenangan tapi hidup nggak bercukupan itu bukan sukses juga. Jadi kita harus mengimbangi antara dunia dan akhirat. Karena orang sekarang Ceramah gua nih. Gak apa-apa bro. Kita kan di sini sharing-sharing. Karena banyak untuk para calon mertua kan mengukur kesuksesan calon menantu itu dari pangkat, PNS segala macem. Tapi menurut lu itu bener atau enggak? Ya, Soal pekerjaan. Sukses soal pekerjaan. kalau untuk banyak sih yang kata lu bilang camer itu banyak melihat si calon menantunya ini dari sebuah profesi atau dari salary si menantunya itu mau disetujuin atau enggak dari segi profesi, baik itu dari PNS atau yang kerja pabrik gitu kan. Iya. Sebenarnya intinya kalau laki itu yang dipegang bukan dari sebuah profesi, tapi tanggung jawab, bro. Wih, benar. Lu punya kerjaan gaji lu tinggi, tapi lu nggak punya tanggung jawab, itu bukan laki, men. Kayak misal kayak kita sekarang belum punya apa-apa, tapi misalkan laki itu tanggung jawabnya harus
bekerja gitu, yang penting bekerja kan, yang nggak usah penting males-malesan. kerja, Iya. nggak usah males-malesan. Terus dulu biar mas lagi. Yo, Kalau misalkan lu di masa depan lu kayak tiba-tiba miskin gitu, terus lu ngerasa down banget gitu, apa yang lu lakuin? Prinsip hidup gua sebagai lelaki harus survive. Apapun keadaannya gua harus survive. Gitu. Gitu men. Jadi lelaki itu dia nggak punya lelaki itu misalnya dihadapkan dari sebuah peperangan, dia nggak punya pedang, dia gunain bambu runcing. Itu lelaki. Dia nggak punya bambu runcing, gunain dia pisau, gunting kuku men. Gitu. Harus selalu punya solusi ya. Harus punya solusi. Harus punya solusi. Harus punya solusi men. Lu kadang-kadang kalau ngomongin masa depan, seberapa suka mikirin overthinking gak sih untuk masa depan, ataukah gue nanti masa depan kayak gini nggak ya? Atau takutnya malah jadi turun ekonomi atau gimana? Pernah mikir kayak gitu gak sih? Untuk mikir seperti itu sih sebenarnya kita bagaimana cara kita. Nah, Shopee gue manggil nih. Pengen dicek out Shopee gue nih. Sebenarnya kalau misalnya kita overthinking terhadap masa depan, kita harus kelola sebuah pemikiran overthinking itu. Gimana sih cara ngelolanya? Contoh, kita harus buat planning. Kita bedakan 3 planning ini. Short term, medium term, dan long term. Apa tuh? Yang pertama short term. Short term itu jangka pendek. Jangka 1 pendek. tahun ke depan ini pencapaian kita mau sampai mana sih? Oke. Medium term itu jarak dari 1 tahun sekarang sampai 5 tahun lagi. Kita tuh harus di posisi seperti apa sih 5 tahun ke depan? Harus ada Kita gambaran tuh dari harus sekarang. punya apa sih Oke. gitu. Apa sih yang harus kita capai gitu. Sekarang ente umur berapa, Din? Umur 24. 24. Kalau 23 mau jalan 24. 23. Kalau masalah pencapaian uang, menurut ente sudut pandang ente tentang uang kayak gimana di umur 24 ini? Sebenarnya kalau untuk uang, kita intinya kita jangan diperbudak oleh uang. Oke. Biar uang yang mengejar-ngejar kita. Caranya kita harus punya value. Ketika kita punya skill, punya pengalaman, punya soft skill, uang yang akan mengejar-ngejar kita. Sekarang lu lu kan kerja di dunia IT ya. Berarti lu mengembangkan skill lu di dunia IT tersebut. Yes. Nah, kalau masalah itu siapa yang lu role model lu siapa gitu buat dunia IT? Oh, Bisa dibilang idola nggak sih? Bisa bilang itulah contoh panutan. Sebenarnya kalau untuk panutan di dunia IT, gue banyak banget belajar gue dari senior guru-guru YouTube gue. Kayak Contohnya? Pak Dika Gali yang punya web programming Unpas, terus Kang Pukis yang punya kelas terbuka, terus ada Bang Irsyad yang Parsinta tuh gue belajar Laravel banyak di dia, belajar Laravel. Itu mereka tumpahin ilmunya di YouTube semua. Di YouTube semua. Semoga mereka ini diberikan keberkahan ilmunya. Mantap. Emang gue juga sering nonton tuh Sandi Kagali. Lu nonton udah seri kemana? Masih dasar sih. Biar Berarti yang pas Mas Arisnya ke gap ya? Mas Aris. Lu nonton layangan putus juga. Nonton gue layangan putus. Iya emang parah tuh Mas Aris. Lu mau jadi Mas Aris? Andaikan nih lu dikasih istilahnya skenario dalam hidup kayak Mas Aris gitu men. Punya istri cakep, tapi lu satu sisi juga ada selingkuhan, lu cakep juga, gimana? Kalau di filmnya sih ya, di filmnya kan si Aris malah milih Lydia kan. Iya, si Lydia. Kalau gue sih lebih mikir ke anak sih. Kalau misalkan terjadi perpisahan di situ, anak yang jadi korban kan. Oh iya, cakep, dewasa banget. Maka dari itu kita lepas di si Lydia ini, kita kembali ke si siapa namanya? Kinan. Lu nonton juga ya? Curiga gua.
Ya emang parah sih itu. Dikirain ya pas si Aris kecelakaan terus diselamatin sama Kinan, Ya, kirain bakal balik ke Kinan, ternyata malah ternyata ke Lydia lagi. Aduh, kacau. kok jadi layang putus kita nih. Balik lagi balik ke topik ya. Misalkan kegagalan yang buat lu takut terjadi sama lu apa? Kegagalan yang bikin lu takut? Kegagalan yang paling gue buat takut sebenarnya, gue takut ini men, gue takut diperbudak dunia men. Wih, sedap. Ini arahnya ke akhirat nih. Iya, gue takut istri George bah dikasih kenikmatan, kasih uang, dikasih waktu luang, tapi gue jauh dari agama gitu. Jangan sampai gitu. Mudah-mudahan jangan sampai. Tapi sekarang alhamdulillah masih ya. Alhamdulillah. Belum Masih brengsek. Masih brengsek. Berarti lu kalau masalah cinta dulu brengsek juga nggak? Masalah cinta, gue waktu ini lah, sebelum nikah lah. Sebelum nikah. Sebelum kerja juga, waktu SMA brengsek juga lah. Brengseknya laki tuh ya gue tau lah. Jangan ngomongin lah ya, ente udah punya bini ya, bahaya. Bini ente nonton aneh undang juga. Aduh. Lo kalau misalkan ada enakin duduknya nih. Enakin duduk lah. Untuk sekarang nih, misalkan lah ada mesin waktu. Oh iya, mesin waktu. Ibu di Doremi dong. Lu pengen ke masa lalu atau ke masa depan? Gua lebih baik jalanin hidup gua sesuai dengan ritme, Ngikutin yang ada aja. ngikutin yang ada aja. Sambil lu bangun mimpi-mimpi lu ya. Betul. Sedap. Tapi kalau pelajaran terkonyol dalam hidup lu apa? Pelajaran terkonyol Iya. dalam hidup gua Yang terkesan, paling berkesan. waktu sekolah ya. Waktu sekolah, iya apa? Waktu sekolah banyak sih sebenarnya hal-hal konyol ya. Yang paling terkesan, paling berkesan. Paling hal konyol. Iya. Banyak banget. Apa tuh? Lu pernah ini gak sih songong sama guru? Wah sering. Contohnya? Terakhir pas gua kuliah, dosen nanya tuh, kalau dosen basis data lah, dia nanya ke gua, kayak ditanya kan ke teman-teman, kenapa kamu mau masuk teknik informatika? Yang lain jawab, saya pengen jadi programmer pak. Wih, sedap. Saya pengen jadi software engineer pak. Saya pengen kayak Bill Gates pak, kaya. Gua jawab nyeletuk pas ditanya gua, dosennya, gua langsung jawab, saya pengen nyaingin bapak. Wih. Itu sih songong gitu. Terus waktu SMA ada mata pelajaran yang gue males banget. Dia tuh ini mulu men, apa sih namanya, ngasih tugas nulis mulu tiap hari, nulis mulu. Itu kalau dikumpulin udah jadi ikro kali. Jadi novel. Jadi novel. Siapa itu gurunya? Boleh lah disebut lah. Pokoknya gue nggak hafal, lupa. Pokoknya ibu lah. Ibu Sri. Teman-teman gue kan brengsek semua nih. Teman-teman gue brengsek nih. Wah ini ibu nulis lagi nih. Dia sebelum dia datang, kan ada koin. Lo tahu kan koin gopean? Iya tahu. Nah teman gue ada yang bawa korek, dibakar tuh koin gopeannya. Gue taruh men. Di bangku ya? Di bangkunya. Panas dong. Aduh, panas ya. Dihukum dong lu? Dihukum. Enggak sih, alhamdulillah nggak ketahuan. Lucu banget pasti. Masalah pertemanan, tadi kita ngomongin pertemanan. Arti pertemanan bagi lu tuh kayak gimana? Menurut gua pertemanan itu istilah teman, sahabat. Menurut gua itu dua hal yang berbeda. Nah, teman lu dah. Teman itu ketika kita kenal di suatu lingkungan atau suatu ruangan atau suatu organisasi, tapi kita nggak akrab, itu teman gitu. Ibaratnya kita say hello, kenalan doang gitu. Tapi kalau sahabat
itu kita minjem duit ke dia, terus dia minjem duit ke kita, terus dia ada kesusahan kita tolong, kita ada kesusahan dia tolong gitu. Itu sahabat. Tapi kita ngomongin teman, circle pertemanan itu semakin kita tua itu semakin kecil. Lu ngerasa gitu gak sih? Benar. Gimana teman-teman lu waktu SMP, SMA? Gila banyak banget itu. Banyak banget. Sebenarnya bukan makin kita tua sih, makin kayak apa yang kita kejar nih, jadi kita sibuk sama yang kita kejar sendiri gitu. Iya. Temen-temen lu nggak bakal kan ngikutin apa yang lu kejar, karena kan mereka juga punya impian masing-masing. Bener. Gitu. Temen-temen, tapi kalau misalkan gue tuh suka dia tanya tuh waktu itu pas masih sekolah lah, lebih milih temen pas masih pacaran ya, ada lebih milih temen atau pacar gitu. Lu pernah pacaran? Pernah. Sama cewek cowok? Cewek lah. Oh kirain cowok. Waktu itu gue lebih apa? Sebelum lanjut, lu pernah ngikutin IG nggak tuh lagi rame tuh yang keluarga bahagia Prancis tuh? Yang gay ya. Gue sih itu enggak. Kebetulan lewat. Si Ragil ya? Ragil. Kebetulan lewat. Ternyata dia tuh udah cerai. Nah, yang gue bingungin, si Ragil itu kalau cerai dia jadi janda apa duda? Tapi serius emang lagi udah cerai dia? Udah cerai katanya. Waduh. Lu mau? Enggak. Mantap gitu. Emang. Maksudnya dia cukup pas di Prancis tuh, ini Prancis, Jerman. Jerman. Gua nggak tahu dah. Dia bawa keluarga dia. Lu sering nggak? Apaan? Ngikutin dia. Lucu aja sih pas dia joget itu. Punya videonya? Enggak. Orang aneh gitu. Najis. Aduh, bahaya banget. Minta Iya, kita kembali lagi. Jangan itu jangan. Ditanya masalah pilih pacar atau temen, waktu itu gue pilih temen. Kenapa? Karena waktu itu ya kita kalau putus pacar lari ke temen, lari ke temen. Padahal kalau sekarang kita lebih milih pasangan sih. Iyalah men. Karena buat teman hidup ya cuman dia untuk ibaratnya kayak tempat kita pulang. Betul. Tempat kita ngasih keluh kesah. Jadi cuman dia. Kalau temen ya bodo amat sih sekarang. Bodo amat. Enggak yang ente bilang tadi nggak bakal ngikutin kayak kita lagi bangun apa dia mangatin itu gitu. Paling cuman sekedar doang. Gitu. Masuk ke pertanyaan random. Bapak Nurdiansyah random sih nggak terlalu random sih. Lagu terakhir yang Bapak Nurdin dengar apa itu? Lagu terakhir? Iya. Gua nggak terlalu suka musik sih. Nah itu maka dari itu terakhir apa? Lagu terakhir gua paling gua ngedengerin dari YouTube. Itu biasanya yang lagi sering gua putar sih ini. Buih Jadi Permadani. Yang Jidan. Oke. Emang dia lagi naik banget tuh. Naik banget. Suaranya bagus. Suaranya mantep. Kemarin teman-temannya sempat ini, Pak. Sempat ke Jogja. Enggak. Jadi si Jidan itu datang. Jidan, Triswaka sama si Nabila ke puncak. Ketemu temenannya yang apa ibaratnya? Kayak nganuin soundnya lah gitu. Nah, gitu. Ternyata emang pas di video ini suaranya mantep banget bro. Mantep bro, halus. Wah, gila. Enak banget dah. Percaya hantu nggak? Aduh deh. Percaya hantu? Percaya sih ada. Tapi pernah ngeliat? Enggak pernah. Tapi kalau diusilin gue usilin lagi. Tapi kan di sini kayak masih banyak pohon gitu ya. Iya. Belum pernah diusilin kayak diketawain gitu. Ketawain gua dulu tuh ada cerita nih sini. Cerita nih, oke, siap. Lu kan waktu kecil, waktu SD, kan namanya bocah SD kencing sembarangan ya. Iya. Ini kencing aja gitu. Ada burung hantu. Gitu. Diam tuh. Suara apa nih? Wok. Gua ladenin lagi men. Wok. Dia nyautin lagi. Wok.
gue ladenin lagi dan wok, dia ngeladenin lagi, kirain gue ladenin, dia wok juga, ketawa dia. Kunti tuh. Kayaknya kunti. Ada wujudnya nggak? Kelihatan wujudnya? Enggak sih. Apa dia terbang itu enggak? Enggak mau juga gue ngeliat. Enggak guna. Tapi seumur hidup ente belum pernah ngelihat hantu. Kalau misalnya kekelebatan sih pernah, tapi yang namanya blok nampilin itu Itu belum pernah ya. sebenarnya hantu itu ketika kita ngelihat dia nampil tuh dia, itu dia yang apes bukan kita. Oh gitu. Dia yang apes. Apesnya? Apes kan dia. Wah, bisa kelihatan gitu. Apa? Tapi kalau di YouTube nih, ente mungkin pernah nonton atau pernah lihat ya. Kayak uji nyali live streaming. Kuntilanak dimasukin karung. Terus di samit batako gitu-gitu, percaya nggak ente? Sampai kayak gitu loh. Enggak percaya. Nggak percaya? Bohong itu semua. Nggak percaya kan? Sama kita juga. Maksudnya aneh banget sampai bunyi HP-nya. Aduh. Kalau film favorit apa film favorit? Film favorit gua. Film favorit gua. Gue terakhir itu film seru nih, bukan Korea. film Amerika. Oh, yang bagusan Blondie sih emang. Ngapain jadi blonde? Film favorit gua yang ketika gua nonton seru aja dibanding yang lain. Itu ada namanya Almanak. Almanak, Journey Almanak. Belum pernah nonton gitu. Nah, lu harus nonton. Dia tuh jadi dia bisa ngebuat alat balik lagi ke masa lalu. Mesin waktu. Jadi dia kisahnya itu kayak throwback gitu. Dari mulai dia bapaknya meninggal, ternyata bapaknya ngewarisin sebuah penelitian teknologi buat mesin waktu itu. Tapi diselesain sama anaknya tuh. Iya, diselesain sama anaknya. Nah, sebelum itu kisahnya dia tuh seorang kayak SMA, habis lulus SMA gitu. Ketika dia harus masuk MIT, ada namanya universitas bagus, perguruan tinggi bagus di Amerika, MIT. Nah, dia harus ngebuat sebuah penelitian sebelum masuk, harus ngebuat penelitian. Beda sama di Indonesia. Iya, gila banget. Saya mau lulus ya buat penelitian. Mereka lulusnya gimana ya? Nah, di situ tuh kerennya dia. Jadi kalau misalnya orang-orang luar itu yang ada di film kan, yang dia buat film, ternyata dia bakal wujudin di masa depan. Kayak misalnya drone. Itu sebenarnya di film-film lama tuh udah ada. Iya. Tahu jetpack GTA? Iya, karena ya udah Jetpack kayak GTA kan udah ada sekarang. Udah ada sekarang. Di Inggris. Dia udah bisa terbang Iya kan? berapa kilo gitu. Itu sebenarnya Lumayan. pemikirannya kalau kita dari sudut pandang orang Indonesia nggak mungkin kan, tapi dari mereka diwujudin gitu. Apa yang bakal lu lakuin kalau misalkan lu hidup satu hari lagi? Nih hari terakhir ente hidup nih, ente bakal ngelakuin apa? Jangan bilang gitu dong men. Ngeri gue men. Misalnya Dosa gue masih banyak. misalnya Ibadah lah. ibadah. Iya gitu. Mati-matian. Nggak bakal berhenti tuh ibadah. Iya. Kalau soal kematian soalnya nggak ada yang tahu sih. Iya. Kalau misalkan tahu ya ibadah pasti. Selain ibadah. Tahu. Nah balik lagi nih. Pernah ngedengar cerita gembong narkoba itu? Siapa? Siapa ya, lupa gue. Si Paulo Escobar. Bukan, yang di Indonesia. Oh, yang ditembak mati. Iya. Yang masuk Islam. Tobat. Iya, Tobat yang dia. tobat. Tobat. Kenapa tuh? Siapa tuh namanya? Tahu lagi lupa. Kenapa tuh? Pokoknya skip lah pertanyaannya, skip. Masuk ke pertanyaan kedua. Apa hal tergila atau terekstrim yang pernah lu lakuin dalam hidup? Paling ekstrim? Paling ekstrim. Ntar. Gue kayaknya hidup nggak pernah ngelakuin hal ekstrim. Nggak pernah ngelakuin aneh-aneh ya? B aja sih. B aja. Sewajarnya orang hidup aja.
Terus hal yang paling susah buat lu ikhlas terakhir-terakhir ini itu apa? Gue selalu ikhlas sih. Gue selalu ikhlas. Jadi sekarang tuh nggak ada yang membebani lu ya? Nggak ada. Semua berjalan gitu aja, terus ikhlas aja. Ikhlas aja. Emang kunci ikhlas tuh, kunci hidup tuh ikhlas. Ikhlas. Kira-kira 5 tahun ke depan ente bakal jadi apa? Bakal kayak gimana? Gue cita-cita gue pengen ini sih. Jadi cita-cita gue pengen kerja di luar negeri sebagai programmer juga. Udah, mimpinya mantap. Bisa kerja di luar negeri, bisa kerja di luar negeri, tapi gue adanya di Indonesia. Untuk Kan banyak sekarang. Untuk perusahaan luar negeri. Untuk perusahaan luar negeri, tapi perusahaannya ada di luar. Iya. Tapi gue kerja di rumah. Kan sekarang banyak di remote gitu. Nah, jadi itu salah satu impian lu lah, cita-cita ya. Iya, untuk 5 tahun lagi. Untuk 5 tahun ke depan. Untuk 5 tahun ke depan. Thank you banget Bang Nurdin. Iya. Udah main-main ke spot. Thank you banget. Nanti kita bakal sharing-sharing lagi kalau kita ketemu lagi. Yoi. Nanti bantu aneh buat nyusun skripsi. Siap. Ini part 1 nih. Enggak. Dah.